Salam, salam sehat buat anak-anak Bapak yang ada di rumah pada saat ini yang sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar, dan kita bersyukur kepada Tuhan buat pertemuan kita. Kita akan mau belajar tentang pendidikan agama Kristen. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa, Bapa kami surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau pakai waktu ini dalam kegiatan belajar dan mengajar, dan biarlah kami boleh memahami, mengerti, serta melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik anak, kita akan mempelajari pendidikan agama Kristen tentang solidaritas terhadap teman dan sahabat. Berbicara tentang solider atau dapat dipahami sebagai solidaritas. Jadi itulah yang akan kita pelajari dalam pertemuan pada saat ini. Hal yang pertama yang akan kita pahami adalah solidaritas, artinya berbela rasa pada sesama, menunjukkan simpati dan empati pada sesama. Nah, sebagai teman, kita tentu memahami apa arti berteman dan bersahabat. Teman adalah seorang yang kita kenal dan dapat kita ajak untuk melakukan banyak hal secara bersama-sama, baik belajar maupun bermain. Nah, jadi sahabat adalah seseorang yang kita percayai untuk saling berbagi dan saling mencurahkan isi hati kita. Bahkan sahabat adalah orang yang kita percayai untuk menyimpan rahasia yang tidak kita beritahu pada teman yang lain. Jadi, itu adalah sebuah arti sahabat dalam memahami kata solidaritas, yang artinya adalah berbela rasa pada sama dan menunjukkan simpati dan empati. Jadi bukan hanya simpati, tapi kita harus juga memiliki rasa untuk membantu terhadap sama yang membutuhkan pertolongan. Kemudian secara etimologi arti solidaritas adalah kesetiakawanan atau kekompakan. Dalam bahasa Arab berarti tadhanmun, yaitu ketetapan dalam hubungan, atau takaful, yaitu saling menyempurnakan atau saling melindungi. Itu kata dari bahasa Arab berbicara tentang kata solidaritas. Nah, jadi ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa solidaritas adalah kombinasi atau persetujuan dari seluruh elemen atau individu sebagai sebuah kelompok. Jadi berbicara tentang kebersamaan, ya, kesepakatan dan saling gotong royong, ya, satu dengan yang lain. Nah, jadi berbicara tentang solidaritas. Nah, jadi ini adalah arti dan makna dari kata solidaritas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dijelaskan bahwa solidaritas diambil dari kata solider, yang berarti mempunyai atau memperlihatkan perasaan bersatu. Dengan demikian, bila dikaitkan dengan kelompok sosial, dapat disimpulkan bahwa solidaritas adalah rasa kebersamaan dalam suatu kelompok tertentu yang menyangkut tentang kesetiakawanan dalam mencapai tujuan dan keinginan yang sama. Jadi seia sekata, satu tujuan,
dalam mencapai apa yang diinginkan. Jadi berbicara tentang perasaan bersatu. Ini dari kata solidaritas kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian kita melihat manfaat dari solidaritas. Yang pertama adalah dapat menumbuhkan rasa tenggang rasa antara sesama anggota kelompok. Yang kedua, manfaatnya adalah berkurangnya konflik, yaitu perselisihan, pertengkaran antara sesama anggota kelompok. Dan ketiga adalah manfaatnya mengurangi rasa iri dan dengki antara sesama anggota kelompok. Dan terakhir adalah manfaat dari solidaritas menumbuhkan keharmonisan kelompok. Jadi ada 4 manfaat dari solidaritas. Jadi ini adalah manfaat yang positif yang akan kita rasakan dalam diri kita maupun orang lain ketika kita menunjukkan rasa solidaritas kepada sesama kita. Di sini kita akan memahami beberapa prinsip dari solidaritas terhadap sesama. Jadi ada prinsip dari solidaritas. Yang pertama adalah terjaganya rasa persaudaraan dan pertemanan terhadap sesama. Kemudian timbulnya rasa kepedulian terhadap teman dan keluarga. Ketiga adalah lebih peka, jadi lebih peka. Jadi kepedulian itu terhadap lingkungan sekitar. Dalam arti dia tidak cuek, tapi dia peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian terjadilah kekompakan terhadap teman. Keharmonisan, kompak, solid, tidak bisa dipisahkan karena rasa dari solidaritas. Jadi kompak. Ini adalah prinsip dari solidaritas ketika kita menunjukkan sikap dari solidaritas tersebut. Lalu kita akan mau belajar mengenai kisah Yesus. Kita akan melihat bagaimana Yesus membangun solidaritas sosial melalui ajaran Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah tokoh yang mengajarkan solidaritas bagi sesama. Ia mengajarkan untuk solidar terhadap sesama tanpa memandang berbagai perbedaan latar belakang yang ada. Jadi Yesus tidak memandang status, kekayaan, agama, ras, apapun itu. Jadi sesama adalah kepada siapapun. Jadi Yesus menunjukkan sikap solidaritas itu kepada kita bahwa tidak dibatasi oleh latar belakang apapun. Bahkan perintah baru yang diberikan pada umatnya adalah mengasihi sama manusia tanpa kecuali. Apapun yang kita lakukan terhadap sesama kita, yaitu mendengarkan mereka, peduli pada mereka, dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, maka dengan demikian kita telah melakukannya untuk Yesus. Kemudian Yesus Kristus telah membuktikan solidaritasnya kepada manusia. Tuhan Yesus hadir di antara manusia. Yesus juga menyelamatkan manusia dalam dosa melalui kematiannya di kayu salib dan ia bangkit. Jadi ini menunjukkan sikap solidaritas yang luar biasa. Dia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan manusia yang telah melakukan dosa. Jadi itu menggambarkan tentang solidaritas yang sesungguhnya. Jadi melalui materi pembelajaran kita pada saat ini yang mau dicapai adalah
kita boleh mempraktekkan rasa solidaritas kita dimanapun kita berada pada saat ini. Demikianlah pertemuan kita. Kita akan mengakhiri dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pertemuan kami, dan kami diajak dan diajar juga untuk melakukannya dalam kehidupan kami tentang sikap solidaritas, dan kami boleh mengasihi dan menunjukkan rasa belas rasa dan sikap empati kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.